Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fenita Inggriana, NIM 3130020027 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada video ini, kita akan membahas tentang coding, pengkodingan. Ada 5, yakni kelas sederhana menghitung luas lingkaran, yang kedua fungsi list, yang ketiga konstruktor tanpa argumen, yang keempat konstruktor dengan argumen, dan yang kelima adalah mengenai toko alat tulis menggunakan metode setter dan getter. Baik, langsung saja. Ke soal yang pertama, yakni kelas dan objek sederhana menghitung luas lingkaran. Pertama, membuat packaging terlebih dahulu, yakni luas lingkaran. Lalu publikasinya luas lingkaran. Lalu di sini ada static final double P. Ini dia berperan sebagai variabel kelas, yang artinya dia itu variabel yang dapat diakses oleh semua proses. P ini disebut konstanta kan, tidak bisa diganggu gugat dan bisa digunakan dalam semua proses. Lalu ada double radius. Di sini radiusnya 7. Dia berperan sebagai variabel objek, yang artinya variabel objek di sini variabel yang memiliki pembeda antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga ada string warna. Kita buat kuning. Lalu ada metode menghitung luas lingkaran dengan double hitung luas. Returnnya ditulis rumus dari luas lingkaran, yakni P dikali radius dikali radius. Lalu untuk public main-nya di sini luas lingkaran cycle new luas lingkaran untuk pendeklarasian objek. Lalu kita printkan luas lingkaran sama dengan circle dot hitung luas dan warna lingkaran circle dot warna. Langsung kita run, maka hasilnya akan nampak seperti ini. Akan keluar hasilnya ya. Baik, lanjut ke soal selanjutnya, yakni mengenai fungsi this. Kita membahas fungsi this pada kelas yang sederhana tadi mengenai luas lingkaran. Fungsi this di sini itu fungsinya untuk memberitahukan bahwa variabel menyatakan variabel di mana variabelnya itu masih di dalam kelas fungsi this ini. Apabila fungsi this ini digunakan di luar kelas, maka tidak bisa berfungsi. Untuk keseluruhan sama saja seperti yang soal nomor 1 tadi, cuman di sini bedanya kita kasih fungsi this untuk menyatakan variabel masih dalam kelas. Yang ketiga yakni konstruktor tanpa argumen. Di sini masih sama untuk menghitung luas lingkaran.
konstruktor di sini untuk memperkenalkan objek. Di sini kita buat package-nya konstruktor, aplikasinya konstruktor. Sama seperti tadi, kita pakai static final double P, dia sebagai variabel kelas, double radius, dan string warna. Nah, karena ini konstruktor yang tidak memiliki argumen atau parameter, kita tulisnya begini. Konstruktornya tidak terdefinisikan. Lalu untuk metode untuk menghitung luas lingkaran sendiri sama, double hitung luas, return P dikali radius dikali radius. Untuk public main-nya, itu pertama membuat objeknya, yakni konstruktor, link, sama dengan new konstruktor, di mana ini fungsinya untuk memanggil konstruktor. Setelah itu baru cetak luas lingkaran. Untuk output-nya sendiri seperti ini. Karena kita tidak memasukkan berapa radiusnya, apa warnanya, maka 0 dan 0 hasilnya. Lanjut pada konstruktor yang memiliki argumen kan. Kita buat package-nya konstruktor, publikasinya konstruktor 1, kita buat pembeda dengan konstruktor sebelumnya. Lalu static final double P, ini konstantanya tadi, double radius, string warna. Perbedaannya dengan kelas sederhana tadi, itu kan kalau kelas sederhana tadi setelah di saat pendeklarasian kita langsung memberikan nilai terhadap variabelnya. Tapi pada konstruktor ini nanti, maksud saya konstruktor dengan argumen ini, nanti kita akan memberikan nilai pada variabelnya itu di akhir gitu ya. Lalu di sini karena konstruktornya dengan argumen, ini konstruktor kelasnya, maka di sini double R string W. Artinya di sini radius R dan warna W. Mengapa kita bikin double? Karena di sini di rumusnya itu radius itu disebutkan 2 kali, yang artinya itu tidak satu kali gitu, makanya double. Metode penghitungannya tetap sama, yakni double hitung luas, return P dikali radius dikali radius. Lalu di sini kita membuat objek dengan konstruktor lingkaran sama dengan new konstruktor 1. Oh ya, konstruktor ini jangan lupa ya, ini konstruktor 1. Untuk pembuatan objek ini awalannya disamakan dengan public class-nya. Misal tadi public class-nya konstruktor, maka di sini ditulis konstruktor saja. Berhubung ini public class-nya konstruktor 1, maka tertulis konstruktor 1 juga. Nah, di sini yakni pemberian nilai dari variabel saat pemanggilan konstruktor, yang mana ada kaitannya dengan baris yang ini. R atau radius bernilai 7 dan W atau warna berisi kuning. Lalu dicetak dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke soal yang nomor 5, yakni sebuah toko alat tulis ya, yang menjual ballpoint, pensil, dan penghapus. Yang mana ballpoint ini memiliki 10 stok dengan harganya Rp2.000. Pensil memiliki 10 stok dengan harganya Rp1.000 dan penghapus memiliki 10 stok dengan harga Rp500. Maka langsung kita buat package-nya, yakni alat tulis. Publikasinya sama alat tulis. Di sini kita pakai metode setting dan getting. Itu ada kaitan dengan private. Itu kita deklarasikan dulu. Private string nama. Mengapa string? Karena namanya nanti berupa huruf. Lalu private stock dan harga satuan. Dan private double harga dan total harga. Yang pertama kita membuat metode setter untuk mengset nama, set stok, set harga satuan, dan set harga. Kita setkan di awal.
Lalu setelah itu kita ke getkan dengan metode getter. Dari set tadi kita getkan. Misal ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 setter, maka getternya juga harus 4. Setelah di set dan di get, langsung berlanjut ke public main-nya. Di sini untuk membuat objek bolpen, pensil, dan penghapus saya sendiri-sendirikan agar tidak rancu ya. Pertama kita buat ininya dulu, pendeklarasian objeknya, yakni alat tulis ALT1, artinya alat tulis yang pertama, new alat tulis. Alat tulis 1 dot set nama, di set nama namanya bolpen, dot set stok, stoknya 10, dot set harga satuan, satunya 2000, dan ini ALT set harga, yang mana dia memakai double variable, sehingga tadi di atas dia termasuk ke private double, karena dia memuat lebih dari satu variabel. Langsung kita getkan untuk harganya, karena nanti di akhir akan ada total harga, yang mana dari setiap pendeklarasian objek ini kita buat get harga agar nanti di akhir bisa dicari total harganya. Setelah itu dicetak dengan sistem update println, nama alat tulis, stok, harga satuan, dan harga bolpen. Oh ya, ketika membuat objek, maka di sini yang tertulis adalah dot set. Sedangkan ketika mencetak, yang tertulis adalah dot get. Antara membuat objek bolpen, pensil, dan penghapus sama, hanya disesuaikan saja nama, stok, dan harganya. Ini kita pakai integer A, integer B, dan integer C. Lalu kita beralih ke total harga. Tadi kan sudah dideklarasikan tentang integer dari get harga masing-masing objek. Langsung saja ini bisa langsung di A, B, sama C, karena kita sudah mendeklarasikan tadi di setiap pembuatan objeknya. Lalu dicetak dengan total harga sama dengan total harga tadi. Untuk runningnya, seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam coding ataupun kesalahan dalam penjelasan, karena saya juga dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.